Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kawan-kawan kita yang tengah sakit juga segera disembuhkan. Amin. Hari ini kita akan membahas materi berpikir komputasional. Lebih khususnya adalah tentang pencarian atau searching. Tujuan pembelajarannya adalah bahwa pada bab berpikir komputasional, kalian mampu menjelaskan dan menerapkan algoritma standar untuk beberapa persoalan yang disajikan. Juga menjelaskan bagaimana data disimpan dalam struktur data tertentu dan menentukan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan yang disajikan. Ketika kalian menghadapi suatu permasalahan yang harus kalian selesaikan, tentunya kalian menentukan strategi, bukan? Lalu apa itu strategi? Mengapa dalam menemukan solusi, kalian perlu menentukan strategi? Kita lihat peta konsepnya adalah bahwa dalam berpikir komputasional itu, kita nanti akan mempelajari tentang algoritma dasar. Kemudian dari algoritma dasar itu kita akan mempelajari searching dan sorting atau pencarian dan pengurutan. Lalu selain algoritma dasar juga kita akan mempelajari tentang struktur data, di mana pada struktur data itu ada stack dan ada queue. Banyak peralatan dan aplikasi di dunia digital sekarang ini menggunakan komputer. Komputer dan aplikasinya dibuat oleh ahli informatika sehingga membuat komputer tampak seperti mesin yang cerdas. Namun, benarkah komputer itu cerdas? Bagaimana komputer bisa melakukan tugas seperti manusia? Lalu apa itu berpikir komputasional? Melalui berpikir komputasional atau PK, kalian akan berlatih berpikir seperti seorang ilmuwan informatika, bukan berpikir seperti komputer, karena komputer adalah mesin. Kegiatan utama dalam PK ialah penyelesaian masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Dengan kata lain, kegiatan dalam PK ialah mencari strategi untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Lalu persoalan apa yang akan diselesaikan? Sebetulnya hampir semua persoalan sehari-hari mengandung konsep komputasi, sehingga bisa diselesaikan dengan bantuan mesin komputer. Sebagai contoh, robot yang bertugas melayani penjualan di restoran atau mengantar makanan dan obat untuk pasien di rumah sakit yang sudah dipakai di beberapa negara maju. Lalu juga ada sistem komputer untuk memantau perkebunan sawit yang siap panen dan sebagainya. Sistem komputer pada hakikatnya meniru dunia ini untuk dijadikan dunia digital sehingga bisa membantu atau menggantikan manusia dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit maupun membosankan. Ada 4 fondasi berpikir komputasional yang dikenal dalam ilmu informatika, yaitu abstraksi, algoritma, dekomposisi, dan pola yang sangat mendasar dan secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, abstraksi, yaitu menyarikan bagian penting dari suatu permasalahan dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus kepada solusi. Yang kedua, algoritma, yaitu menuliskan otomasi solusi melalui berpikir algoritmik atau langkah-langkah yang terurut untuk mencapai suatu tujuan atau solusi.
Jika langkah yang runtut ini diberikan ke komputer dalam bahasa yang dipahami oleh komputer, maka kalian akan dapat memerintah komputer mengerjakan langkah tersebut. BK perlu diasah dengan latihan rutin, mulai dari persoalan sederhana dan kecil. Kemudian, secara bertahap, persoalannya ditingkatkan menjadi makin besar, kompleks, dan rumit. Makin besar dan kompleks suatu persoalan, solusinya makin membutuhkan komputer agar dapat diselesaikan secara efisien. Pada tingkat SD dan SMP, strategi penyelesaian persoalan belum secara khusus dirumuskan dalam bentuk algoritma. Tapi pada tingkat SMA, kalian akan belajar bagaimana caranya agar solusi permasalahannya bisa dituliskan dalam bentuk algoritma yang efisien dan siap dibuat menjadi program komputer. Ruang permasalahan di dunia ini luas sekali, dan tentunya tak seorang pun ingin hidupnya menghadapi persoalan. Setiap bidang juga mempunyai persoalan dari sudut pandang bidang masing-masing dan akan mengusulkan penyelesaian dengan menggunakan konsep dan prinsip keilmuan bidangnya. Kita belajar dari masalah-masalah yang ada dan pernah diusulkan solusinya. Oleh karena itu, belajar penyelesaian persoalan ialah belajar dari kasus-kasus dan solusinya. Namun, persoalan yang dibahas itu perlu diadaptasi dengan konteks kita. Kita perlu membentuk pola persoalan dan pola solusi dari latihan penyelesaiannya, karena sangat banyak latihan persoalan perlu dilatih. Topik yang dipilih dalam BK untuk SMA dalam mata pelajaran informatika merupakan persoalan-persoalan mendasar terkait kehidupan sehari-hari yang perlu dikuasai dan mengandung konsep informatika yang dominan. Bisa saja persoalan tersebut berkaitan dengan bidang lain, tetapi kita akan fokus ke aspek informatikanya. Memutuskan penyelesaian persoalan dari satu sudut pandang ini merupakan berpikir kritis. Dengan mempelajari dan membahas latihan-latihan pada unit pembelajaran ini, diharapkan kalian akan mendapatkan dasar pengetahuan yang diperlukan untuk menemukan solusi-solusi yang membutuhkan program komputer. Melalui kasus yang dibahas, kalian diharapkan dapat membentuk katalog solusi yang saat dibutuhkan akan tinggal dipakai. Melalui kegiatan BK ini, kalian menabung potongan solusi yang kelak dapat dirangkai menjadi pola solusi yang dibutuhkan untuk persoalan nyata yang dihadapi. Hidup adalah pencarian yang tiada henti. Saatlah kita membahas tentang pencarian atau searching. Mari kita berpikir ke pengalaman mencari dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, pernahkah kalian merasa kebingungan saat mencari sebuah buku di lemari buku kalian? Atau bahkan di perpustakaan? Saat kalian meminta bantuan kepada petugas perpustakaan, mengapa dia dapat menemukan buku yang kalian cari dengan waktu yang lebih singkat? Yang kedua, suatu hari kalian kehilangan baju seragam yang harus dipakai pada hari itu dan kalian mencarinya. Lalu apa strategi kalian supaya baju tersebut cepat ditemukan? Yang ketiga, kalian mengingat sebuah potongan lirik lagu, tetapi tidak ingat judul lagu tersebut. Bagaimana kalian bisa menemukan lagu tersebut dengan cepat? Lalu apa itu mencari? Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Masalah pencarian sangat umum ditemukan di dalam kehidupan, termasuk dalam dunia komputasi. Ketika melakukan suatu pencarian, kalian harus menemukan suatu benda atau objek yang memenuhi kriteria tertentu dari sekumpulan benda atau objek lain. Beberapa contoh dari masalah pencarian yang sering kalian temui ialah sebagai berikut. Yang pertama, mencari buku dengan judul tertentu di rak buku perpustakaan.
Yang kedua, mencari pakaian batik seragam kalian di lemari yang berisi semua pakaian yang kalian miliki. Yang ketiga, mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencari seperti Google. Mencari benda nyata itu gampang, tinggal kita lihat dan kita cocokkan dengan mata apakah sesuai dengan kriteria kita atau tidak. Namun, mencari informasi atau konsep yang tidak kelihatan tentu cukup sulit. Masalah pencarian dapat dibuat dalam bentuk yang lebih formal agar dapat diterapkan pada banyak kasus. Elemen pada masalah pencarian meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, sekumpulan benda atau objek. Yang kedua, kriteria dari benda atau objek yang akan dicari. Yang ketiga, pengecekan benda atau objek untuk memeriksa apakah ia memenuhi kriteria pencarian atau tidak. Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana strategi untuk mencari? Banyak cara yang dapat kita lakukan. Misalnya, kita dapat mengambil pakaian secara acak dan mengecek apakah pakaian tersebut ialah seragam batik. Atau cara lain, misalnya dengan memeriksa pakaian dari yang berada paling atas ke yang paling bawah. Tentunya ada banyak strategi lain yang dapat kalian gunakan. Ada strategi yang lebih baik daripada strategi yang lain, bergantung pada keadaan benda atau objek tersebut saat pencarian dilakukan. Tentunya kita akan lebih mudah mencari suatu buku dengan judul tertentu di lemari perpustakaan yang tersusun rapi dengan aturan tertentu dibandingkan dengan mencarinya di sebuah lemari yang berantakan. Ayo kerjakan aktivitas individu atau berpasangan untuk kali ini, yaitu aktivitas nomor BK-K10-01-U, yaitu tebak angka. Untuk memahami masalah pencarian, kalian akan bermain tebak angka. Pada saat bermain, cobalah untuk memahami permainan tersebut dan identifikasi aspek-aspek masalah pencarian pada permainan tersebut. Carilah strategi terbaik untuk menemukan angka yang dimiliki oleh teman kalian dengan jumlah pengecekan sesedikit mungkin. Skenario permainannya adalah, pada permainan ini kalian harus berpasangan dengan salah seorang teman. Teman kalian akan memilih sebuah angka bilangan bulat antara 1 hingga 100. Inklusif ya, yaitu angka 1 dan 100-nya juga boleh dipilih. Dan angka tersebut akan ia rahasiakan. Tugas kalian ialah menemukan atau menebak angka tersebut. Untuk menemukan angka tersebut, kalian harus mengecek apakah angka tebakan kalian ialah angka yang dimiliki oleh teman kalian. Kalian hanya bisa mengecek angka satu persatu dengan menyebutkan angka tebakan atau menyebutkan angka tebakan kalian tersebut. Setiap kali kalian menebak, teman kalian harus menjawab 1 dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama, mungkin ia menjawab benar apabila angka yang kalian tebak sama dengan angka yang dimiliki teman kalian. Yang kedua, mengatakan angka milikku lebih kecil apabila angka yang dimiliki teman kalian lebih kecil dari tebakan kalian. Atau yang ketiga, angka milikku lebih besar apabila angka yang dimiliki teman kalian memang lebih besar dari tebakan kalian. Tentu saja kalian dapat menebak angka apapun, tetapi carilah strategi yang membuat kalian dapat dengan cepat atau dengan kata lain jumlah tebakan sesedikit mungkin menemukan angka yang dipilih oleh teman kalian. Catatlah angka-angka yang kalian tebak dan jumlah tebakan yang kalian lakukan di lembar kerja yang disediakan. Lalu lakukan permainan ini minimal sebanyak 2 kali. Pada permainan berikutnya, kalian bisa bertukar peran dengan kawan kalian. Ilustrasi. Berikut ini ilustrasi dari permainan di atas. Pada permainan ini, Andi dan Pinti bermain secara berpasangan.
Andi memilih angka, sedangkan Pinti harus menebak angka tersebut. Mula-mula Andi memilih sebuah angka antara 1 hingga 100, inklusif ya, 1 dan 100-nya termasuk. Dan Pinti mencatat tebakannya di lembar kerjanya. Pinti mengatakan, apakah 50? Andi menjawab, angka milikku lebih kecil dari 50. Pinti menebak, apakah 30? Andi menyampaikan, angka milikku lebih besar dari 30. Lalu Pinti menyampaikan, apakah 40? Andi mengatakan, angka milikku lebih kecil dari 40. Pinti mengatakan, apakah 35? Andi menjawab, benar. Pada percakapan di atas, terlihat bahwa Pinti dapat menebak angka yang dipilih Andi dalam 4 kali penebakan. Percakapan tersebut dicatat dalam lembar kerja pada permainan ke-0. Kalian dapat memanfaatkan tabel berikut yang digunakan untuk mencatat angka yang ditebak dan berapa kali penebakan dilakukan. Pada permainan ke-0 diberikan contoh isian dari ilustrasi yang diberikan di atas. Terlihat bahwa Andi memilih angka 49. Pinti memerlukan sebanyak 4 kali penebakan untuk menebak angka dengan benar. Dan angka yang dipilih sesuai dengan angka yang dipilih Andi, yaitu menebak secara berurutan 50, 40, 35, dan 35. Inilah catatan tebakan kalian. Lihat di kolom yang pertama, yaitu permainan ke-0. Permainan ke-0 tadi, si Pinti menebak angka 50, lalu menebak angka 40. Tebakan ketiga adalah 30, dan tebakan keempat adalah 35. Nah, 35 itu karena memang angka yang dimiliki oleh Andi, maka dia melakukan 4 langkah untuk menjawab dengan benar. Silakan permainan berikutnya dilanjutkan oleh kalian dan teman kalian. Lalu apa yang kalian diskusikan? Setelah bermain, saatnya kalian memikirkan makna permainan tersebut dan cara kalian bermain. Beberapa poin diskusi yang akan kalian lakukan seperti berikut. Yang pertama, apakah permainan ini merupakan masalah pencarian? Yang kedua, apabila Pinti menjalankan strategi yang tepat, berapa kali jumlah maksimal tebakan yang benar-benar ia perlukan? Strategi pencarian seperti apa yang kalian lakukan untuk menebak sesedikit mungkin? Apakah strategi kalian berbeda dengan strategi yang dilakukan teman kalian? Jika berbeda, apa perbedaannya? Strategi paling bagus apa yang dapat kalian temukan untuk menemukan angka dengan jumlah tebakan paling sedikit? Adakah cara lain untuk mencari angka yang ditebak? Kemudian apa yang kalian lakukan? Yaitu tuliskan algoritma tebak angka dalam bahasa Indonesia. Kemudian masukkan ke dalam buku kerja siswa. Tantangannya adalah simpan tantangan ini sampai kalian sudah bisa memprogram dari modul pemrograman nantinya. Jika kalian terpaksa melakukan permainan tebak angka sendiri karena belajar di rumah, ayo lakukan hal ini bersama sebuah program komputer. Program komputer akan menjadi Andi. Angka yang dipikirkan akan ditentukan secara acak oleh komputer. Kalian akan bisa membuat program komputer yang menjadi Andi jika kalian sudah belajar modul pemrograman. Catat hal ini sebagai salah satu hal yang akan kalian lakukan. Anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Selamat berjuang, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.